Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Era sekarang ini sedang terjadi tanpa disadari secara jelas. Orang-orang yang mulai mengalami pencerahan atau bangun dari tidur massal karena sadar bahwa ternyata selama ini apa yang dia anggap baik, apa yang dia anggap perlu, apa yang dia anggap pasti, ternyata itu adalah bentukan atau hasil binaan dari masyarakat, dari orang tua, dari kebudayaan. Lalu banyak yang mulai sadar bahwa apa yang dia pikirkan itu tidak sungguh-sungguh berasal dari dirinya, tetapi merupakan warisan. Demikian juga tentang apa yang dia percayai. Ternyata banyak orang yang mulai menyadari bahwa relasi sosial, status dalam masyarakat, juga pola-pola relasi antara satu keluarga dengan yang lain, relasi dalam perkawinan, ternyata itu adalah hasil dari budaya tertentu. Artinya tidak harus seperti itu. Karena itu banyak orang yang tidak secara tiba-tiba menarik diri dari permainan relasi dan struktur sosial yang dialami, tetapi pelan-pelan dan dalam keheningan. Masih aktif dalam kegiatan sosial, berrekreasi bersama, berjumpa bersama, merayakan perayaan-perayaan bersama, ngobrol, tetapi entah bagaimana tidak sepenuhnya terlibat di dalamnya karena sudah melihat bahwa relasi sosial itu apapun bentuknya, entah keluarga, entah bertetangga, entah bermasyarakat, atau relasinya dengan pemerintahan, entah bagaimana itu tetap adalah sebuah permainan. Sehingga tidak bisa lagi melihat bahwa itu adalah sungguh-sungguh memang seharusnya seperti itu. Orang mulai sadar dan mulai mempunyai pilihan. Tapi pada saat yang sama dia tidak bisa lagi terlibat secara penuh, secara naif, seperti zaman dulu sebelum mengalami pencerahan atau kesadaran. Akibatnya sekarang ini dalam keadaan krisis. Krisisnya adalah melihat dan menyaksikan bahwa interaksi sosial, relasi masyarakat antar individu itu adalah sebuah permainan atau sebuah bentukan, bukan secara alami terjadi. Melalui psikologi kita mengerti bahwa apa yang kita inginkan itu adalah sebuah ciptaan, diciptakan oleh iklan, oleh algoritma, sehingga sebetulnya kita sadar bahwa ini bukan sungguh-sungguh yang seharusnya atau semestinya dan tanpa pilihan harus kita ikuti. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak bisa menarik diri dari relasi sosial yang berupa permainan itu, game itu. Maka kita ada di antaranya. Dan kadang-kadang orang yang mengalami pencerahan ini mengalami kesulitan untuk bergabung sepenuhnya dengan kenyataan yang secara naif seolah-olah memang harus seperti itu. Kadang-kadang kita menyadari bahwa ini adalah just a game. Tapi untuk keluar dari game itu sepenuhnya juga tidak bisa. Karena saya tetap menjadi bagian dari struktur masyarakat. Bagian dari relasi di antara relasi yang dijalani setiap hari. Ada peranan sosial, ada status sosial, tetapi pada saat yang sama, status sosial, peranan sosial itu tetap sesuatu yang ditambahkan.
Identifikasi yang semula terjadi secara naif begitu saja, bahwa saya adalah pekerja, bahwa saya adalah direktur, bahwa saya adalah dokter, dan kemudian mempunyai relasi dan posisi di dalam tatanan sosial, mulai runtuh dan menyadari bahwa itu adalah ilusi, dan ilusi itu ilusi massal. Dan sekali melihatnya, kita tidak bisa lagi tidak melihat, pura-pura tidak mengerti, tidak bisa. Akibatnya adalah kita tidak bisa terlibat secara penuh dalam permainan itu, karena itu permainan. Relasi sosial itu bisa direkayasa, bisa dibentuk, dan ada nilai-nilai yang tidak netral tentang apa yang mendasari itu semua. Maka pada saat yang sama, saya bisa masuk sepenuhnya, tetapi sadar bahwa itu permainan. Pada saat yang sama, bisa juga merasakan saya lelah dengan semua permainan ini, dan mulai menarik diri, dan mulai muak dengan semua permainan yang ada. Nah, situasi itu sekarang semakin banyak dirasakan oleh semakin banyak orang. Akibatnya adalah tatanan-tatanan nilai yang sebelumnya tidak dipertanyakan, sekarang menjadi kelihatan bahwa itu adalah sebuah social game. Peranan sosial yang memang harus kita mainkan. Sandiwara yang dilakukan oleh banyak orang sebagai sebuah ilusi komunal. Persoalannya adalah semakin banyak orang yang mulai merasakan dan mengalami sendiri secara langsung bahwa itu adalah permainan. Bagaimanapun juga itu adalah sandiwara. Dan saya bisa menarik diri mundur dan melihat, menjadi penonton dari permainan itu. Mundurnya pun tidak secara fisik, masih bisa hahehe ketemu teman, ngopi, ngobrol dengan persoalan-persoalan remeh-temeh, politik, sosial, dan segala macam hal, olahraga, tapi pada saat yang sama sadar bahwa ini hanyalah permainan. Lalu saya bisa mempunyai kehidupan lain ketika kemudian masuk di dalam kesendirian dan melihat itu semua sebetulnya hanya sebuah permainan kehidupan. Nah, kesadaran kolektif ini mulai meningkat. Tetapi pada saat yang sama justru ada kesadaran juga tidak bisa membangun sebuah komunitas tersendiri terpisah dari relasi-relasi sosial yang ada, yang tetap berupa permainan hasil rekayasa sejarah dan budaya. Maka pada saat yang sama, para pribadi atau orang-orang yang mulai sadar akan kenyataan dan melihatnya dengan cara berbeda, bukan dari sebuah keterlibatan naif terhadap apa yang terjadi, tetapi dari kesadaran yang sebetulnya posisinya ada di luar dari permainan yang sedang terjadi. Bisa ada krisis terjadi pada orang-orang yang mengalami pencerahan ini, tetapi pada saat yang sama bisa menjadikan kehidupan dijalani lebih penuh dengan kesadaran dan lebih keluasan, lebih dengan keterbukaan dan kemampuan untuk menerima segala sesuatu, pada saat yang sama melepaskannya. Memang situasinya tidak semudah yang bisa dikatakan, karena bagaimanapun kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang tetap harus terlibat dengan permainan sosial yang sedang terjadi. Mencari nafkah, mendapatkan posisi di masyarakat, dan juga mendapatkan tempat untuk menjadi titik pijak berkomunikasi dengan yang lain, itu masih dibutuhkan. Pada saat yang sama menyadari bahwa dirinya lebih besar dan berada di luar dari sistem itu. Maka dia kemudian melihat semuanya, tetapi terpaksa harus terlibat di dalamnya karena ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang tetap harus dipenuhi. Paradok dan
pertentangan internal ini sebetulnya saat ini perlu disikapi dengan lebih bijaksana, yaitu lebih mendasarkan pada pengalaman konkret dari waktu ke waktu, menjalani kehidupan secara lebih sadar dari waktu ke waktu, dan tidak menaruh seluruh perhatian dan keterlibatan kita secara naif dalam sebuah sistem yang entah bagaimana akan berlalu dan tetap merupakan produk dari rekayasa budaya yang selama ini berjalan. Maka mungkin ada orang-orang yang kemudian merasa terasing dari komunitasnya, dari masyarakatnya, tetapi pada saat yang sama dia tidak merasa terasing karena justru mengalami bahwa apa yang terjadi sebetulnya hanyalah permainan. Langkah konkretnya apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah lebih berelasi ke dalam dengan kesadaran, sehingga menjalani kehidupan dengan sadar. Bahkan ketika masuk dalam sebuah permainan sosial, dia masuk sepenuhnya dengan penuh kesadaran, tetapi sekaligus juga ada jarak, sehingga kita tetap grounded, tidak terombang-ambing oleh apa yang terjadi, tetapi juga tidak sungguh-sungguh terasing, karena menyadari bahwa saya tetap terlibat di dalamnya, tetapi dalam kesadaran. Dan kemudian tidak perlu lagi mendapatkan validasi dari apa yang kita lakukan, karena kita tahu kita masuk ke dalamnya karena kita sadar bahwa itu tetap bagaimanapun adalah sebuah realitas hasil rekayasa. Dan di situ kemudian kita tentu menjadi lebih tenang. Tetapi pada saat yang sama kita bisa berelasi, membangun hubungan sosial secara lebih sadar dan mendalam. Tidak hanya terlibat secara naif, tetapi terlibat dengan penuh kesadaran. Nah, pada saat itu kita perlu memilah mana yang perlu sungguh-sungguh saya harus terlibat di dalamnya, dan mana yang cukup hanya ketika kita menyadari bahwa itu sebetulnya saya bisa menarik diri kapan saja. Atau terlibat di dalamnya, tetapi tetap ada kesadaran bahwa saya mengalami itu semua sebagai sebuah keterlibatan sadar akan sebuah permainan yang membutuhkan saya untuk terlibat di dalamnya. Nah, pada waktu itu kemudian kita bisa menjadi pembeda, hadir dengan sebuah pembeda, melihat secara jernih dan kemudian berkontribusi yang terbaik untuk menciptakan drama yang sungguh-sungguh bisa membantu banyak orang untuk lebih sadar dan menemukan sumber-sumber sukacita, menemukan sumber-sumber pengharapan di dalam relasi-relasi yang memang tetap bagaimanapun adalah buah dari sebuah rekayasa budaya, entah sadar entah tidak sadar. Dengan cara itu kita bisa menjadi lebih grounded, lebih sadar menghadapi peristiwa demi peristiwa, dan berani untuk melepaskan apa yang sudah berlalu dan tidak terlalu khawatir akan apa yang akan terjadi, karena toh sebetulnya semuanya adalah permainan. Dan kita bisa ambil bagian secara sadar dalam permainan itu, bukan ikut saja secara naif dengan menutup mata seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Maka mari kita mohon kebijaksanaan kepada Tuhan. Entah bagaimana dalam relasi sosial, dalam relasi antar individu, tetap ada rencana Tuhan dari waktu ke waktu. Karena Tuhan menghendaki kita terus bertumbuh, entah dalam relasi sosial, tetapi juga dalam kesadaran akan kenyataan. Mudah-mudahan renungan saya yang agak abstrak dan agak berat ini bisa dimengerti. Kalau tidak dimengerti ya ora apa-apa. Yang penting Anda tetap handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.